Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Mizatul Ilma. NIM saya 2006051110075. Di sini saya akan mendemokan pada praktikum 4, yaitu linked list. Yang pertama, implementasi stack pada linked list. Di sini perintahnya, data yang disimpan adalah record barang elektronik yang memiliki field ID bertipe integer dan nama barang bertipe string. Lalu lakukan push, pop, dan display stack pada program. Nanti akan menghasilkan output seperti ini. Oke, kita langsung ke NetBeans. Yang pertama ada class link. Di sini untuk mendeklarasikan variabel ID dengan tipe integer, variabel nama, tipe string, dan variabel next, tipenya link. Nanti ini sebagai pointernya. Lalu untuk public link, ini untuk menginputkan nanti dari ID sama string nama dengan objek ID dan nama. Terus ada metode display stack untuk menampilkan output dengan output awalnya kurung kurawal, di akhir kurung kurawal, ID, koma, sama nama. Oke, selanjutnya kita ke kelas stack. Di kelas stack, yang pertama ada deklarasi dari top dengan tipe data link, lalu ada public stack untuk objek top itu null, lalu ada public void push, ini untuk menginputkan data dengan settingnya ID dan nama. Terus buat objek temporar, lalu temporar .next sebagai pointer sama dengan top, dan top sama dengan temporar. Lalu selanjutnya ada metode isEmpty untuk mengecek apakah data tersebut sudah kosong atau masih ada isinya. Lalu ada metode pick, ini untuk menunjukkan jika data tersebut sudah kosong. Lalu ada metode pop ini untuk kayak menghapus gitu, untuk menghapus dan nanti kalau sudah habis dia akan mengeluarkan output data sudah habis. Di sini dengan kondisi jika top sama dengan 0 dia akan mengeluarkan output data sudah habis. Lalu yang terakhir ada metode display, ini untuk mencetak outputnya dengan output yang pertama stack top to bottom. Lalu dengan kondisi jika top sama dengan 0 dia akan mencetak output data kosong. Jika tidak atau top ini ada nilainya, dia akan melakukan perulangan jika tidak sama dengan 0 dengan temporar, lalu dengan metode mencetak dengan display stack dengan temporar sama dengan temporar .next atau pointernya. Oke, selanjutnya kita ke kelas stack app. Di kelas stack app ini terdapat main method untuk menjalankan programnya. Yang pertama, deklarasi objek the stack dari kelas stack. Yang pertama di sini untuk menginputannya dengan metode push. Yang pertama ada TV, lalu VCD, lalu ini yang data yang telah diinputkan dicetak dengan metode display, lalu diinputkan lagi dengan metode push, kulkas, PC, rice cooker, dan dispenser dengan nomor 3456. Setelah diinputkan lagi dicetak dengan metode display, lalu dihapus dengan metode pop. Dua data dihapus dengan dua metode pop, yang terakhir dicetak lagi dengan metode display. Oke, kita jalankan programnya. Nah, outputnya seperti ini, kurang lebih sama dengan yang di soalnya. Yang pertama stack top to bottom, 2 VCD, 1 TV, terus stack top to bottom, dispenser, rice cooker, PC, kulkas, VCD, TV. Yang terakhir stack top to bottom setelah dua data dihapus, maka akan bersisa PC, kulkas, VCD, dan TV. Oke, itu untuk implementasi pada stack. Yang selanjutnya implementasi queue pada linked list. Di sini perintahnya data yang disimpan adalah data mahasiswa dengan NIM dan nama yang melakukan antrian, lalu menggunakan metode insert, remove, dan display queue pada program. Oke, yang pertama ada class link.
Di kelas link ini deklarasi variabel name, variabel nama, variabel next sebagai pointernya. Lalu ada penjelasan link, public link untuk integer ID dan string nama dengan objek ID dan nama. Lalu ada metode display queue untuk mencetak output dengan output awal, akhir, kurung-kurung awal, lalu di dalamnya ada name dan nama. Oke, ke kelas Q. Di kelas Q pertama ada deklarasi variabel front dan rear, lalu ada public Q, front sama dengan rear, itu bernilai 0, lalu ada metode insert untuk menginputkan data dengan datanya name dengan tipe integer dan nama dengan tipe string. Lalu ada objek temporer dengan kondisi jika rear sama dengan 0, maka front sama dengan rear sama dengan temporer, dan yang terakhir di return. Lalu selanjutnya ada metode remove untuk menghapus data dengan kondisi jika front sama dengan 0, maka dia akan mereturn dengan link temporer sama dengan thisFront sama dengan thisFront.next. Dengan kondisi jika front sama dengan 0, rear juga sama dengan 0. Yang terakhir ada metode display queue untuk mencetak output dengan output yang awalnya queue front to rear, lalu link current sama dengan front dengan perulangan while current tidak sama dengan 0, current display.queue untuk mencetak outputnya, lalu current sama dengan current.next sebagai pointernya. Dan terakhir ini mencetak output dengan sistem .println. Oke, selanjutnya ke kelas QApp. Di kelas QApp ini merupakan kelas yang terdapat metode main untuk menjalankan programnya. Yang pertama deklarasi objek the queue yang diambil dari kelas queue. Yang pertama ini untuk menginputkan data dengan menggunakan metode insert, lalu data tersebut dicetak dengan metode display queue, lalu diinputkan lagi dengan beberapa data menggunakan metode insert. Setelah data tersebut diinputkan lagi, dicetak dengan metode display queue, lalu dua data yang telah diinputkan di remove atau dihapus dengan metode remove, yang terakhir dicetak lagi dengan metode queue. Oke, langsung kita coba compile programnya. Nah, outputnya seperti ini, kurang lebih sama dengan yang di soal, dengan yang di perintah praktikumnya. Yang pertama queue front to rear dengan name ini namanya di, terus Jahaja, terus ditambahin sama Ami, Haya, Yati, lalu yang di sama Jahaja dihapus, terakhir sisa Ami, Haya, dan Yati. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.